antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga semakin intens beberapa waktu belakangan ini. Salah satunya membahas Halo semua, kembali lagi nih sama saya di Ngobrol Santuy. Di kesempatan kali ini kita mau berbagi informasi, tapi saya kali ini nggak sendiri nih. Ada dua orang teman saya. Kita kenalin nih satu-satu. Yang pertama nih, ada Mbak Cantik. Kenalin siapa namanya? Hai. Halo Mbak Elia, apa kabar nih? Apa aja nih kegiatannya saat pandemi seperti ini nih? Alhamdulillah baik, masih aktivitas seperti biasa, kegiatannya cuma ngerjain skripsi, jadi di rumah aja. Apa sekarang di rumah aja ya kita karena pandemi seperti ini, susah tuh mau ngapain di rumah, di mana-mana gitu kan. Terus jadi lebih menjaga diri di rumah aja. Iya betul. Terus nih, yang kedua ada teman saya juga, Mas yang ganteng ini, sebutin siapa nih namanya? Halo, nama saya Kisno Haryono. Kisno nih. Kisno apa kabar? Alhamdulillah baik. Kegiatan di rumah. Baik. Kegiatannya apa aja nih saat pandemi seperti ini nih? Kegiatannya sibuk kuliah sih, ngejain proposal. Oh, udah sibuk proposal ya? Ya, udah di kerasa, itu kan mata kuliah tua. Tuh. Iya, mata tua ini. Oke nih, hari ini kita mau bahas apa nih? Ayo. Kayaknya kira-kira apa ya? Yang ringan tapi serius nih, rada serius gitu kan ya. Asik apa juga kan? Tuh? Kita pemerintahan bahas aja deh, gimana? Tuh, bagus tuh. Gimana? Tentang boleh. apa nih? Tentang apa ya? Tentang pergantian presiden deh. Presiden kok? Presiden sih? Menteri. Presiden belum ganti, Mas Kisno. Oh iya, sorry. Ya. Apa tuh pergantian menteri tuh? Kan, gimana tuh? Saya kan ada baca berita nih tentang Pak Jokowi mereshuffle kabinetnya nih 6 orang dan 2 diantaranya nih tidak asing bagi kita. Nah itu bener nih. Aku juga ada baca tentang berita itu, kayak apalagi itu karena ada kasus korupsi kemarin ya. Jadi kayak menteri-menteri jadi diganti gitu. Bentar, aku cari beritanya. Ini. Sebelumnya pada periode 2014-2019 juga terjadi 2 kali reshuffle ya. Tepatnya reshuffle pertama itu dilakukan pada 12 bulan 8 2015 dan reshuffle kedua itu pada tanggal 27 bulan 7 2016. Terus pada periode kedua, Presiden Joko Widodo menyampaikan ancaman reshuffle kabinet nih di hadapan para menterinya saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta pada 18 Juni 2020 silam. Gimana nih tanggapan kalian nih? Nah, sebelumnya aku juga baca nih beritanya dari kompas.com pada tanggal 21, katanya Presiden Jokowi lagi pertemuan 4 mata dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Berarti kan kalau yang 4 mata bahasanya seserius itu kan gitu. Nah, jadi menurut juru bicaranya, katanya mereka itu lagi membahas mengenai isu-isu strategis yang sedang berkembang saat ini. Isu strategisnya tersebut tentunya bisa saja mengenai pergantian menteri. Apalagi di sisi lain komunikasi antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga semakin intens beberapa waktu belakangan ini. Salah satunya membahas mengenai reshuffle ini. Gitu. Nah, menurut pergantian menteri ini, apakah langkah yang tepat nih di pandemi kayak gini nih? Menurut kamu, Anida Alfa? Kalau menurut aku ya, kalau dilihat kursi pemerintahan tuh emang
udah dari sejak awal aja udah kayak diuji gitu. Gimana enggak, kabinet baru aja dilantik tuh pada Oktober kalau nggak salah. Ya, Oktober 2019 lalu gitu. Terus pada Desembernya kan muncul tuh virus yang sangat menggegerkan sejumlah negara di dunia. Nggak cuma di Indonesia gitu kan, bahkan di dunia gitu. Apalagi di Indonesia sendiri pada awal Maret, 2 orang tuh dikonfirmasi positif corona. Jadi tentu aja kan itu membuat para pemerintah tuh gelabakan, para PR menjadi makin banyak gitu. Isu ibu kota yang awalnya sangat sering didengar, sangat sering dibincangkan orang-orang aja lama-lama udah nggak kedengar lagi gitu karena ketutup sama berita tentang virus corona ini ya. Oh, setuju tuh aku. Karena kan katanya setiap menteri ini kan memiliki program masing-masing kan, tapi akibat dari virus COVID-19 ini, seluruh program itu terganggu. Sebenarnya bukan cuma program dari pemerintah aja kan yang terganggu, kita masyarakat biasa pun punya aktivitas pun terganggu gitu kan. Nah, terus dan mereka pun harus turun tangan untuk mengatasi persoalan pandemi ini. Hingga puncaknya Presiden Jokowi ini sempat geram dan mengancam untuk mengganti menteri karena persoalan di era pandemi ini dinilai tidak terlaksana dengan baik. Nah, benar sekali nih. Hingga akhirnya pada 22 Desember, Presiden Jokowi memperkenalkan 6 menteri baru. Namun wajah lama, 2 diantaranya tuh sangat tidak asing lagi nih. Siapa aja nih, tahu nggak kalian? Aku dulu ya yang jawab. Pertama tuh ada Pak Sandiaga Uno. Pak Sandiaga Uno tuh menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif gitu. Siapa sih yang nggak kenal sama Pak Sandiaga Uno ya kan? Sebelumnya aja bahkan beliau pernah jadi lawannya Pak Jokowi sendiri nih saat pencalonan presiden bersama Prabowo. Pak Sandiaga Uno juga masih terhitung sangat muda dan pastinya digandrungi lah sama masyarakat. Beliau juga pernah dapat julukan Papa Online sama orang-orang, gimana tuh. Iya. Bahkan beliau sendiri pernah maju menjadi cawapres wakil gubernur DKI Jakarta ya. Benar tuh. Iya. Terus di tengah kondisi COVID-19 ini kan gitu, jadi tugas beliau itu untuk menangani masalah sektor pariwisata dan sektor ekonomi kreatif gitu. Jadi karena kan di COVID-19 ini Indonesia kan anggaplah sedang lumpuh dari pariwisata dan kan gitu. Jadi kita harus bangun jadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Jadi beliau juga mengungkapkan bahwa pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini akan sangat bergantung pada pemulihan kesehatan masyarakat dari pandemi COVID-19 ini. Sebagai menteri yang baru, beliau juga memiliki 3 strategi utama di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak dari COVID-19, yaitu yang pertama ada inovasi, yang kedua ada adaptasi dan kolaborasi. Kata beliau, kalau Pak Sandiaga Uno ini mempunyai strategi inovasi dengan menggunakan pendekatan big data, penggunaan pendekatan teknologi digital yang petakan seluruh potensi dan penguatan pada visualisasi dan digitalisasi, pendekatan kekinian serta memastikan para pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak pada pandemi agar bisa bertahan. Dan yang kedua, melalui adaptasi. Jadi, karena kita sekarang menghadapi pandemi, maka harus mendahulukan kesehatan dan keselamatan di setiap destinasi wisata. Dan di setiap lini ekonomi kreatif. Yang terakhir ada kolaborasi. Jadi, Pak Sandiaga ini mengedepankan komunikasi terbuka dan kerjasama antar pihak yang semakin bersinergi gitu. Nah, kita balik lagi nih ke sosok lain, yaitu perempuan hebat dari tanah Jawa Timur, yaitu Ibu Tri Risma Harini ya. Bagaimana nih sosok ibu itu menurut kalian? Aku dulu ya yang jawab. Kalau menurut aku nih, sosok Ibu Risma itu adalah sosok yang apa adanya,
Karena ketika kasus COVID-19 yang melonjak pesat di Jawa Timur, beliau tuh tidak malu untuk bersimpuh di hadapan para dokter yang saat itu sedang mengadakan jumpa pers gitu. Karena mereka meminta tolong kepada para dokter untuk bisa membantu semua masyarakat menangani COVID-19 ini. Terus menurut saya pribadi sih, Ibu Risma itu adalah wali kota terbaik, tokoh perempuan tuh. Dan untuk di tempat lokalisasi dan mengubahnya menjadi taman kanak-kanak, beliau juga tidak segan untuk menegur warga secara langsung jika ditemui hal yang tidak tepat. Bahkan beliau juga biasanya ikut langsung untuk menyapu jalanan demi menjaga kenyamanan dan kebersihan kota Jawa Timur. Iya, 1, 2, 3. Benar sih, kayak track record Ibu Risma sendiri kan menjadikan masyarakat tuh nggak heran gitu kalau misalkan beliau dijadikan Menteri Sosial di penghujung jabatan wali kotanya gitu. Sebenarnya hal ini tuh disayangkan banget gitu sama warga Surabaya, masyarakat Surabaya maksud saya. Karena mereka tuh pasti bakal merasa terpisah terlalu cepat walaupun jabatan beliau udah bertahun-tahun gitu kan. Karena beliau tuh digantikan tanpa adanya seremoni yang mengharukan gitu dikarenakan pandemi seperti ini juga gitu. Tapi ya mau gimana gitu, untuk perubahan yang lebih baik kan pasti akan ada yang dikorbankan. Apalagi belakangan ini kita tahu tuh bahwa di tengah paceklik dan krisis nasional tiba-tiba mencuat nih kabar bahwa bantuan sosial dikorupsi oleh Menteri Sosial sendiri. Jadi nggak heran gitu kan kalau Pak Presiden itu langsung menggantikan menteri tersebut gitu, dan digantikan oleh sosok Ibu Risma inilah gitu, dengan segala keberanian yang dirasa mampu dan khususnya mengatasi tentang persoalan sosial yang bersinggungan langsung dengan masyarakat gitu. Nah, bagaimana nih harapannya dengan Menteri Sosial yang baru? Kalau dengan diangkatnya beliau jadi bagi masyarakat, apalagi setelah ada yang korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial sendiri, yaitu Pak Julian Batubara ya, korupsi 17 miliar, itu nggak sedikit loh. Iya. Sangat banyak gitu. Nah, begitulah gambaran dari sosok kedua menteri baru kita. Mereka adalah orang hebat yang mumpuni di bidangnya. Bapak Sandiaga sangat cocok di bidang pariwisata dan aircraft karena latar belakangnya juga serupa gitu kan. Sedangkan Ibu Risma sosok yang humanis dan tindakannya yang progresif, tentunya akan berdampak baik bagi program-program sosial kementerian kita ya kan. Dengan kecerdasan dan nurani, maka akan ada harapan untuk kemajuan negeri bersama. 1, 2, 3. Baik, demikianlah uraian singkat mengenai reshuffle kabinet yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan ya. Semoga pembahasan tadi itu bakalan menjadi informasi yang bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah mendengarkan di edisi podcast kali ini. Saya Hanida Ulfa undur diri. Saya Kisna Riono. Saya Liana. Kami pamit undur diri dan wassalamualaikum. Assalamualaikum. Dadah.